Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratifah Hasanah, NIM 250900099, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 1. Perbedaan internet dan intranet. Yang kedua, perbedaan internet dan extranet. Yang ketiga, VPN atau Virtual Private Network. Yang keempat, cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Yang kelima, TCP/IP. Bahasan pertama, sebelum kita memasuki perbedaan internet dan intranet, kita harus tahu dulu, apa itu internet? Internet adalah jaringan komputer global yang saling terhubung dan menggunakan satu bahasa yang sama, yaitu protokol TCP/IP. Dengan internet, jutaan perangkat dari seluruh dunia bisa saling bertukar informasi tanpa batas. Manfaat internet. Internet memungkinkan kita untuk melakukan berbagai hal seperti mencari informasi di Google, mengirim pesan lewat WhatsApp, menonton video di YouTube, bahkan melakukan transaksi keuangan secara online. Jadi, bisa dibilang internet itu seperti jaringan raksasa yang menghubungkan seluruh dunia dalam satu komunikasi. Apa itu intranet? Intranet adalah jaringan pribadi yang digunakan hanya di dalam organisasi atau perusahaan tertentu. Misalnya, di sebuah kantor, karyawan bisa mengakses sistem absensi, database, atau dokumen perusahaan lewat internet. Aksesnya tidak bisa digunakan oleh orang luar karena hanya karyawan yang punya hak login dan berada di jaringan internal. Internet ini membantu perusahaan menjaga keamanan data dan mempercepat komunikasi internal. Perbedaan internet dan intranet. Dari aspek cakupan internet global seluruh dunia, cakupan intranet lokal atau organisasi tertentu. Dari aspek akses internet terbuka untuk umum, akses intranet terbatas hanya untuk anggota. Aspek tujuan internet berbagai informasi umum, tujuan intranet komunikasi internal. Aspek keamanan internet lebih rentan terhadap ancaman, keamanan intranet lebih aman karena tertutup. Jadi, kesimpulannya, kalau internet itu seperti jalan raya yang bisa dilewati oleh semua orang, oleh siapapun yang bisa lewat, sedangkan intranet seperti area kantor yang hanya bisa dimasuki karyawan tertentu dengan kartu identitas. Extranet bisa disebut sebagai perluasan dari internet yang bisa diakses oleh pihak luar tertentu. Misalnya, perusahaan membuka akses sistemnya untuk supplier, pelanggan utama, atau mitra bisnis agar kerjasama berjalan lebih efisien. Namun, tetap tidak semua orang bisa masuk karena hanya pihak yang memiliki izin saja. Jadi, extranet berada di antara internet dan intranet. Tidak sepenuhnya publik, tapi juga tidak sepenuhnya tertutup. Perbedaan internet dan extranet. Dari aspek pengguna, internet semua orang di dunia, sedangkan extranet mitra, klien, atau pihak yang diizinkan. Dari aspek keamanan, internet umum rentan terhadap serangan, extranet lebih aman dan terkontrol. Aspek tujuan internet menyebarkan informasi publik, tujuan extranet kolaborasi antar organisasi. Sebagai contoh, sebuah universitas membuka sistem pendaftaran online khusus untuk sekolah mitra.
Nah, sistem itu termasuk extranet, karena pihak sekolah mitra bisa mengaksesnya lewat izin khusus. Selanjutnya, VPN. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan yang memungkinkan kita membuat koneksi pribadi dan aman saat menggunakan jaringan publik seperti internet. VPN bekerja dengan mengenkripsi data, yaitu mengubah data menjadi kode rahasia sebelum dikirim. Jadi, meskipun kita menggunakan Wi-Fi umum seperti di kafe, data kita tetap aman dari penyadapan. Selain itu, VPN juga bisa menyembunyikan alamat IP kita, sehingga seolah-olah kita bisa mengakses internet lokasi lain. Makanya, banyak orang yang menggunakan VPN untuk membuka situs yang diblokir atau untuk keamanan tambahan. Secara singkatnya, VPN adalah koneksi pribadi yang aman di atas jaringan publik. Selanjutnya kita bahas cara kerja ISP atau Internet Service Provider. Internet Service Provider adalah perusahaan penyedia layanan internet, contohnya seperti IndiHome, Biznet, MyRepublic, dan yang lainnya. Cara kerjanya seperti ini. Saat kita menghubungkan perangkat ke Wi-Fi rumah, kita sebenarnya sudah tersambung ke jaringan ISP. ISP mengirimkan permintaan kita ke server tujuan seperti Google atau YouTube. Lalu server tersebut mengirimkan kembali data ke perangkat kita melalui jaringan ISP. ISP juga bertanggung jawab untuk mengatur kecepatan internet, alamat IP, dan sistem keamanan jaringan agar koneksi tetap stabil dan aman. Tanpa ISP, perangkat kita tidak akan bisa terhubung ke internet global. TCP or IP. TCP or IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Keduanya bekerja bersama-sama untuk mengatur bagaimana data dikirim dan diterima di jaringan komputer termasuk internet. Jadi, TCP/IP adalah bahasa utama yang digunakan oleh semua komputer di dunia agar bisa saling ngobrol atau bertukar data. Fungsi TCP/IP memastikan bahwa data yang dikirim lewat internet bisa sampai ke tujuan dengan alamat yang benar, tidak rusak atau hilang di perjalanan, dan disusun kembali dengan urutan yang tepat seperti pemula. Peran TCP dan peran IP. Peran TCP tugasnya memastikan data dikirim dengan benar. Sebelum dikirim, TCP memecah data menjadi potongan-potongan kecil yang disebut dengan data packets. Setelah sampai di tujuan, TCP menyusun ulang potongan-potongan tersebut menjadi utuh seperti semula. Jika ada data yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang. Jadi TCP itu seperti kurir cerdas yang mengantarkan paketnya dan memastikan semua paket sampai ke rumah tujuan dengan kondisi lengkap dan urut. Peran IP. IP bertugas untuk mengatur alamat tujuan dari data yang dikirim. Setiap perangkat di internet punya alamat IP unik seperti nomor rumah. IP memastikan paket-paket data dikirim ke alamat yang tepat, meskipun menempuh banyak jalur di jaringan. IP itu seperti alamat di paket pengiriman. Tanpa alamat IP, data tidak akan tahu paket itu harus kemana. Cara kerja TCP/IP. Misalnya, kamu buka YouTube di laptopmu. Laptopmu mengirim permintaan ke server YouTube lewat jaringan. TCP memecah permintaan menjadi paket-paket kecil. IP memberi alamat tujuan, alamat server YouTube, lalu paket dikirim melalui berbagai jalur internet menuju server. Server menerima,
lalu mengirim balik video ke kamu dengan cara yang sama. TCP di laptopmu menyusun ulang paket-paket data itu hingga jadi video yang utuh dan bisa ditonton. Kesimpulan TCP/IP. Jadi, TCP/IP adalah sistem yang memastikan data dari satu komputer bisa sampai ke komputer lain dengan aman, lengkap, dan urut. Tanpa TCP/IP, internet tidak akan bisa berfungsi karena tidak ada aturan yang mengatur cara data dikirim dan diterima. Kesimpulan seluruhnya, internet adalah jaringan global yang terbuka untuk semua orang. Intranet adalah jaringan internal yang hanya untuk lingkungan organisasi. Extranet menghubungkan pihak internal dan eksternal yang memiliki izin. VPN menjaga keamanan dan privasi saat kita berselancar di internet. ISP adalah penghubung ISP adalah penghubung utama antara pengguna dan dunia internet. Yang terakhir, TCP/IP adalah sistem dasar yang membuat semua perangkat bisa saling berkomunikasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.